Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Rukun dan Syarat Sah Nikah, yaitu pengertian rukun dan syarat sah nikah. Pengertian rukun dan syarat sah nikah: dalam melaksanakan suatu pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya suatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan menyebabkan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidakadanya sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Rukun pernikahan. Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: 1. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan. 2. Adanya wali dan pihak wanita. 3. Adanya 2 orang saksi. 4. Sihhat akad nikah. Tentang jumlah rukun, para ulama berbeda pendapat. A. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam. Pertama, wali dari pihak perempuan. 2. Mahar atau mas kawin. 3. Calon pengantin laki-laki. Dan 4. Calon pengantin perempuan. Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam. Pertama, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, sihhat akad nikah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul. Syarat-syarat rukun sah nikah dan syarat wali nikah. 1. Syarat-syarat sah nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban suami istri. Pada garis besarnya, sah perkawinan itu ada 2. Yang pertama, calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan istrinya. Kedua, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. Syarat-syarat rukun nikah. Secara rukun-rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut. Syarat-syarat kedua mempelai. A. Calon mempelai laki-laki. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: calon suami beragama Islam. Kedua, terang atau jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki. Ketiga, orang yang diketahui dan tertentu. Keempat, calon laki-laki itu jelas halal dan dikawini dengan calon istri. Kelima, calon laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya. Calon mempelai perempuan. Syarat bagi mempelai perempuan yaitu beragama Islam, terang bahwa ia wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah. Ya, itulah penjelasan dari kami. Selanjutnya saya persilakan Muhammad Adi Bakhtiar untuk melanjutkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan makalah dari kelompok 4. Yang kedua yaitu syarat-syarat sah nikah, yaitu adalah ijab kabul. Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seseorang laki-laki sebagai suami yang sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sigat atau susunan kata-kata yang jelas
yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan. Perkawinan wajib ijab dan kabul dilakukan dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah bagi orang bisu, sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendapat Hanafi, boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan, wali atau wakilnya. Apabila kabul dilakukan, apabila perempuan itu telah balik dan berakal, dan boleh sebaliknya ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Lafaz yang digunakan akad nikah adalah lafaz nikah atau taswij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Hanafi membolehkan kalimat yang lain yang tidak dengan Al-Quran, misalnya dengan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu syarat-syarat wali. Wali harus seorang muslim. Telah dinukil ijma oleh Ibnu Munzir dalam perkara ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Artinya, dan laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman sebagian adalah pemimpin bagi yang sebagian lainnya. Quran surat At-Taubah. Wali hendaklah seorang laki-laki muslim, balik, berakal dan adil. Perkawinan tanpa wali tidaklah sah berdasarkan sabda Nabi, yaitu la nikaha illa bil waliyyi, yang artinya tidak sah pernikahan tanpa wali. Dan hadis riwayat Al-Khamisah, yaitu aimam ro'ati nakahat bigoir dini waliyiha fanikahuha batilun batilu fa in dakhala biha falahal mahru bimas tahalla min farjiha fa ini stajaru fasultanu waliyun man la waliyullah. Artinya, perempuan siapa saja yang menikah tanpa izin walinya, perkawinannya itu batal. Apabila sang suami telah melakukan hubungan seksual, si perempuan itu berhak mendapatkan mas kawin lantara apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali itu enggan, sultanlah yang bagi wali apabila ia tidak ada walinya. Wali hendaknya menanyakan calon mempelai perempuan berdasarkan hadis berikut ini. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, an Ibnu Abbas anna Rasulullah SAW at-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'danu fi nafsiha wa idnuha sumatuha, yang artinya
janda itu lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis hendaklah diminta izinnya, dan izin gadis itu adalah diamnya. Diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari, sedang di dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai dikemukakan wal bikru yastamiruha ta'abuha, dan gadis hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu 1. Bapak, 2. Kakek, dan seterusnya ke atas. 3. Saudara laki-laki sekandung seayah, anak laki-laki dari paman sekandung seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung seayah, paman sekandung seayah, anak laki-laki dari paman sekandung seayah, saudara kakek, anak laki-laki saudara kakek. Dan dalam pernikahan ada beberapa macam wali, yaitu 1. Wali mujbir, dan yang kedua wali nasab. Wali mujbir yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keriduan yang dikawinkan itu. Wali nasab yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal, menurut garis keturunan. Dan yang ketiga itu wali hakim. Dan selanjutnya yaitu saksi nikah. Saksi nikah yang menghadiri akad nikah haruslah 2 orang laki-laki, muslim, balik, melihat, berakal, melihat, dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah. Dalam Quran surat Al-Baqarah menjelaskan wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki. Menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu 1 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Dan menurut Hanafi boleh 2 orang buta atau 2 orang fasik, orang tuli, orang mabuk, dan orang tidur tidak boleh menjadi saksi. Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat rukun perkawinan. Karena itu perkawinan akad nikah tanpa 2 orang saksi tidaklah sah. Inilah pendapat Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Dan menurut kebanyakan ulama, 2 orang saksi itu wajib ada bersama. Demikian pendirian ulama Kufah. Sedangkan menurut ulama Madinah termaksud Imam Malik, akad nikah sah apabila didatangi oleh seorang saksi, kemudian didatang lagi seorang saksi jika perkawinan itu diumumkan. Baiklah, demikian presentase dari makalah kami tentang rukun dan syarat sah nikah. Bila ada dari teman-teman yang ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan, dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.